A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan dengan pembelajaran-pembelajaran ini menambah wawasan kita minimal, di mana wawasan itu tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan, tetapi mari kita transfer dari pengetahuan menuju kepada rasa, di mana rasa ini yang mendorong kita untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena pembelajaran yang terbaik adalah ketika pikiran kita tidak loncat ke depan, tidak loncat ke belakang, kita hadir seutuh-utuhnya di sini. Dan untuk menghadirkan kita utuh di sini, mari kita menghening sejenak. Oleh karena itu, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan siap untuk sama-sama belajar. Tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, apalagi bukan berarti saya lebih pintar, lebih tahu, paling benar, tidak sama sekali. Tetapi ini hanyalah berbagi pendapat, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan isinya ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, kita sama-sama murid, mari kita sama-sama belajar. Kita mulai menyadari dan mudah-mudahan ini tidak hanya jadi tahu gitu, tentang bagaimana kehadiran kita ke sini semuanya sudah didesain dengan sangat baik oleh Allah. Allah menciptakan semua ini sebagai panggung sandiwara, katakanlah. Kita ini adalah aktor dan aktrisnya yang sudah punya perannya masing-masing. Maka selalu diulang-ulang, jangan banyak curi casting orang lain. Karena setiap kita punya perannya masing-masing. Jangan terlalu banyak judgement ke sana. Telunjuknya jangan ke sana terus gitu. Mudah-mudahan dengan seringnya kita belajar seperti ini, merubah dari asalnya ke sana jadi ke sini gitu. Karena kesadaran itu adanya di dalam. Tidak lupa dan tidak bosan mengingatkan juga untuk saya dan untuk kita semua, manusia hanya punya masalah dengan egonya selesai. Karena kita nggak pernah punya masalah apapun dengan siapapun kecuali dengan egonya. Dan ingat, ego itu nggak pernah ada di luar, tetapi selalu ada di dalam diri kita. Maka apapun dalam hidup kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, tapi masuk ke dalam. In 5, 4, 3, 2. Selamat malam, selamat datang di Letting Go 18. Tempat kita belajar bersama, tempat kita membuka pikiran, membuka hati menuju kepada kesadaran, dan selalu belajar untuk letting go. Karena dengan letting go kita bisa melepaskan semua kebencian, semua hal yang membuat kita tidak bertumbuh gitu ya. Yang intinya adalah sebuah hambatan-hambatan bertumbuh. So, kita berletting go, kita belajar bersama seperti biasa, dan 18, nggak kerasa ya, 18. Oke, buat yang baru gabung, udah dibikinin playlistnya 1-17, jadi nanti boleh diulang, ditonton lagi, karena saya rasa menarik deh. Saya juga kan suka nonton ulang ya teman-teman, setiap saya nonton ulang aja ada sesuatu yang baru gitu. Nah itu menariknya ilmu gitu ya. Diulang lagi, tapi ternyata baru lagi, dan itu sesuatu hal yang sangat menyenangkan dan selalu excited kalau kita bicara tentang letting go. So, kita mulai, hari ini kita akan mulai mau memasuki ke tahapan-tahapan frekuensi, teman-teman. Jadi, saya ulang ya, bahwa kita tuh energi, gitu ya. Kita adalah energi punya vibrasi, dan selalu memberikan sebuah frekuensi gitu. Nah, vibrasinya ada dua. Hawkins menjabarkan dengan sangat sederhana, ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya namanya power, negatifnya namanya force, dan nanti ada 17 frekuensi. Dan masing-masing akan kita menyadari bahwa kita lagi ada di frekuensi mana, kita lagi ada di vibrasi mana, dan itu nanti kita akan lebih peka terhadap apa yang harus saya lakukan gitu kira-kira. Nah jadi semakin kita mengenal diri, kan pasti sering dengar pepatah ya, bahwa kenalilah dirimu. Pertanyaan, apa yang harus dikenali? Salah satunya adalah manas. Ayo, masih ingat nggak apa itu manas? Pikiran, perasaan, dan emosi. Oke, pikiran, perasaan, dan emosi akan menciptakan namanya memori. So, kita ini semua adalah bunch of memory. Kita ini kumpulan memori.
Maka kalau ada orang bilang hidupnya menyedihkan, hidupnya nggak asik gitu, sebenarnya bukan hidup yang menyedihkan, tetapi memorinya yang menyedihkan. Gitu ya. Ingat, 1 detik, 2 detik yang lalu, part of memory. 5 menit yang lalu, part of memory. Dan ketika kita kembali ke memori, kita akan kembali ke masa lalu. Sementara, life is all about eternal now. Hidup ini hanya di sini saat ini. Dan skill yang tidak dilatih, tidak diasah untuk hadir utuh di sini saat ini, itu akan membawa penderitaan hidup. Jadi, penderitaan hidup kita ini kalau nggak imajinasi masa depan, memori masa lalu. Dan mungkin teman-teman mulai disadari, berapa lama sih sering untuk hadir utuh di sini saat ini? Jangan-jangan ke masa lalu terus. Atau jangan-jangan yang belum terjadi udah stres saat ini. Ya, dan itu semua adalah latihan. Oke, teman-teman ya, semoga 1-17 bisa dinikmati dan kita lanjut gitu ya ke part 18 episode 18 kita. Oke, saya akan mulai dengan meningkatkan emosi-emosi positif. Ya. Jadi meningkatkan emosi positif di sini nanti kita akan menyadari, saya mundur sedikit aja dan mundur sedikit ini nanti kita akan perdalam seperti biasa ya, pemanasan dulu. Santai dan rileks gitu. Oke. Kata kuncinya tetap latihan ya teman-teman ya. Karena kalau nggak terlatih nggak bisa. Ingat ya, manusia itu nggak ada yang hebat, nggak ada yang nggak hebat sih sebenarnya. Yang ada terlatih atau tidak terlatih. Pikiran ini nggak ada yang hebat atau nggak, yang ada terlatih atau tidak terlatih. Kata kuncinya terlatih atau tidak gitu. Makanya pengulangan itu penting gitu ya. Ketika pengulangan itu penting, kaitannya untuk apa? Untuk latihan gitu. Ya, oke. Konsekuensi dari melepaskan perasaan-perasaan negatif adalah berhenti melawan perasaan-perasaan positif. Nah, berarti ada positif, ada negatif. Jadi, melepaskan perasaan negatif itu berhenti melawan perasaan positif. Segala sesuatu di alam semesta memiliki kebalikannya. Oleh karena itu, setiap perasaan negatif memiliki pasangannya, baik kita menyadari eksistensinya ataupun tidak. Kita tahu bahwa salah satu hukum semesta disebut paradoks, teman-teman. Everything is all about paradox. Yin yang. Ya. Jangan pengen nerima yin-nya, yang-nya ditolak. Jangan pengen nerima putihnya, hitamnya ditolak. Enggak bisa. Jangan pengen punya pasangan, tapi nyebelinnya dilepasin atau ditolak. Enggak bisa. Jangan pengen punya anak, tapi ngeselinnya nggak pengen. Enggak bisa. Jangan pengen punya sesuatu, tapi nggak mau ngerawat. Enggak bisa, gitu. Oke? Maka sering saya ulang-ulang bahwa rumput tetangga kayaknya lebih hijau deh. Iya, tapi jangan lupa bahwa tagihan airnya juga lebih mahal pasti. Karena lebih banyak air yang dipakai, misalkan. Ya, nah jadi yin yang nggak bisa dilepasin. Sehat dan sakit, satu paket. Ya, mendapatkan dan melepaskan, satu paket. Jadi jangan sampai pengen mendapatkan, tapi melepaskannya nggak mau. Hukum terima kasihnya jadi nggak berlaku gitu. Ingat ya. Kenapa orang cenderung terus menderita? Karena dia nggak mau kasih. Dan ketika ada terima, penting untuk kasih. Jadi di situ disebut hukum perputaran gitu. Ya sorry ya teman-teman ya. Kenapa orang yang tendensius miskin, makin miskin? Karena ketika mentalnya miskin, dia selalu berpikir bahwa aku harus ditolong. Dan ketika aku merasa aku harus ditolong, dia lupa untuk memberi. Padahal dengan memberi akan kembali untuk menolong dirinya sendiri. Sehingga kaya dan miskin itu urusannya bukan di dompet sih, tapi di sini. Ya, meskipun saya selalu ulang-ulang, uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kalau sedikit, kalau banyak ya bisa sih, ya. Oke ya. Nah, tapi poinnya adalah jangan lupa ada hukum yang namanya terima kasih, perputaran, gitu. Jadi jangan sampai habis terima nggak ngasih. Karena kalau habis terima nggak ngasih nggak muter gitu. Ingat ya. Semuanya tergantung dari apa yang kita keluarkan, gitu. Ya, sip ya. Jangan benci sama uang. Ini kita sosokan belajar spiritual tapi benci sama uang, nggak bisa, gitu ya. Yang jelas jangan digunakan oleh uang, tapi menggunakan uang. Jangan dimiliki oleh harta, tapi jangan dimiliki gitu ya. Tapi konteksnya adalah kita yang kontrol gitu. Sip ya, karena itu didesain bukan untuk ditolak, bukan untuk dijauhi, bukan. Tapi untuk dikelola. Nah pertanyaannya, kita yang sering dikelola oleh harta gitu. Bukan kita yang mengelola harta.
Jadi antara dimiliki dan memiliki dua hal yang berbeda anyway. Ya, dan benar banget kata kuncinya adalah belajar cukup. Kenapa? Banyak belum tentu cukup. Kurang apalagi. Cukup ya cukup. Gitu. Makanya in the middle, di pertengahan ini sesuatu yang sangat pas lah gitu. Ya. Nah. Nih ya, Hawkins ngasih tahu cara latihannya gitu. Latihan yang baik dan mencerahkan adalah duduk dan mengamati perasaan yang secara langsung berlawanan dengan perasaan negatif kita dan mulai melepaskan perlawanan terhadapnya. Teman-teman pernah nggak sih meluangkan waktu untuk dirinya sendiri untuk apa ya? Menyaksikan perasaannya gitu. Untuk ngecek, saya lagi ngerasain apa ya? Saya lagi pengen apa ya? Sering nggak meluangkan waktu itu? Kalau nggak sering, bahkan nggak pernah, nah hati-hati tuh. Jangan-jangan kurang peka terhadap baterai diri gitu. Kalau handphone, baterainya tinggal 3%, udah jam 12 siang, pasti kelabakan nyari charger. Tapi kadang-kadang karena kita nggak peka, baterai tubuh kita udah lowbat, dipaksa terus gitu. Ya. Baterai handphone dicari di ITC gampang, baterai tubuh rusak, repot gitu. Dan ya jangan-jangan kita nggak pernah ngedengerin daleman kita gitu, nggak dengerin tubuh kita gitu. Padahal si ini berteriakan. Gitu ya, makanya tidak ada yang menyayangi diri kita kecuali diri kita sendiri, dan ini nggak bisa diwakilkan teman-teman. Jadi kalau kita tidak meluangkan waktu, siapa lagi gitu? Apalagi cuma nunggu waktu luang. Ya. Sip ya. Oke. Katakanlah. Jadi Hawkins bilang, kalau ada perasaan negatif, lihat paradoksnya pasangannya. Karena si pasangannya ini nanti kita akan menyadari sesuatu gitu. Dan ketika kita concern di pasangannya, kita akan benar-benar bisa ngelihat dari perspektif yang berbeda gitu. Waduh, ini keren banget. Oke, thank you Kang. Waduh, ini itu tuh Aum baru ya. Wah, tepuk tangan dulu kalau gitu Terima kasih. Kok nggak nyala ya? Oke. Oke ya. Ini kita ngomongin tentang example atau contoh gitu. Nih contohnya. Katakanlah, misalnya ulang tahun seorang teman akan berlangsung dan kita menyimpan dendam padanya sehingga kita pun menjadi pelit. Nah, kalau udah benci jadi pelit tuh, padahal teman. Karenanya kita tampak tak bisa keluar untuk membeli kado sementara hari semakin dekat. Teman, tapi benci, jadi kelihatan pelit gitu. Bukan kelihatan deh, nggak pengen aja gitu. Nah, sekarang kita cek perasaan sebaliknya ya. Jadi teman-teman kalau ada sesuatu misalnya benci, lihat sebaliknya adalah cinta gitu. Kalau marah, lihat sebaliknya adalah damai gitu misalnya. Nah, cek tuh sebaliknya. Ya. Nah, wih, thank you Kang. Wah, ini gift-gift baru nih. Mantap. Atur nuhun pisan Kang. Terima kasih. Besok saya balikin Kang, tenang ya. Oke. Perasaan sebaliknya adalah pemaafan dan kemurahan hati. Ya, perasaan sebaliknya adalah memaafkan dan pemurahan hati gitu. Ya, jadi kalau tadi benci, sebaliknya adalah maaf gitu. Kita mulai mencari pemaafan di dalam diri kita dan berhenti menentangnya. Jadi teman-teman ya, memaafkan itu salah satu hal yang selalu ada opsi loh. Tapi kita nggak pernah ambil. Padahal opsinya itu ada. Tapi kita nggak pernah ngambil gitu. Gitu ya. Terserah tapi pilihan kan. Kita mulai mencari pemaafan di dalam diri kita dan berhenti menentangnya ketika kita terus melepaskan perlawanan kita untuk menjadi pemaaf. Yang mengejutkan seringkali itu akan muncul dengan lonjakan. Kita akan mulai menyadari bahwa bagian dari sifat kita adalah kerelaan dan keinginan untuk memaafkan. Tetapi kita tidak berani mengubahnya. Kita pikir kita mungkin tampak bodoh. Kita pikir kita menghukum orang lain dengan memendam kekesalan.
Tetapi yang sebenarnya adalah kita lagi menekan yang namanya cinta. Saya marah, saya sedang menghukum dia. Rasain loh, saya benci sama kamu. Nah, yang lagi dihukum siapa sebenarnya? Ingat ya, iri, benci, iri, dengki, dendam. Waduh, udah deh. Kalau udah sampai dendam tuh stadium 4 aja. Begitu udah stadium 4, itu PR banget gitu. Makanya orang paling bodoh tuh orang dendam, karena saya ulang-ulang. Dia tiap hari makan racun, tapi yang berharap mati orang lain. Teman-teman jangan lupa ya. Semua reaksi emosi nomor 1 yang akan selalu mengalami langsung adalah diri kita sendiri dulu, bukan orang lain. Begitu kosong, nafas dulu kena. Oksigen ke otak nggak oke. Imun tubuh drop. 1 menit marah, 5 menit marah, 6 jam imun tubuh drop. Siapa yang rugi? Habis gitu nyaman lagi. Lama-lama psikosomatis. Lama-lama jadi banyak gak enak, dan seterusnya. Datang dari mana? Gengsi. Dan gengsinya dikasih makan terus gitu. Dan jangan lupa, apa yang sering dikasih makan dia yang akan tumbuh gitu. Jadi kalau permaafan yang dikasih makan dia tumbuh, kalau kebencian yang dikasih makan dia tumbuh. Menariknya, secara refleks jangan-jangan yang sering dikasih makan adalah kebenciannya. Gitu. Sip ya, teman-teman ya. Dicoba direnungkan itu gitu. Jangan-jangan selama ini kenapa hidupnya nggak berubah? Ya gimana mau berubah orang yang dikasih makannya itu terus. Di taman ada buah jeruk, ada buah nanas. Yang dikasih air, jeruknya terus, tapi berharap nanasnya tumbuh. Ya nggak bisa dong. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai salah memberikan nutrisi. Dan nutrisi itu adalah energi. Dan saya selalu mengulang-ulang bahwa lihatlah energi seperti ngelihat uang. Tolong investasikan di tempat yang menguntungkan. Kira-kira nggak perlu marah, ya nggak usah invest di marah lah. Ya udah. Kalau ia pun marah, jangan banyak-banyak lah gitu. Ya, masih banyak sesuatu yang penting untuk kita investasikan gitu. Ingat, energi kita seharian itu limited, terbatas. Ya. Sip ya. Lanjut. Pada awalnya, kita tidak sadar merasakan hal ini secara khusus terkait dengan teman kita. Nggak sadar tuh kan. Tetapi kita akan mulai memperhatikan bahwa kita memang memiliki aspek ini dalam kepribadian kita. Ketika kita terus-menerus memasrahkan penolakan kita terhadap cinta, kita akan melihat bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang ingin mengekspresikan dirinya melalui tindakan berbagi dan memberi. Teman-teman, cinta yang dimaksud di sini bukan romance ya. Bukan love in romance, bucin-bucinan, bukan. Cinta adalah vibrasi atau frekuensi yang tinggi gitu. Power yang tinggi gitu, kekuatan gitu. Jadi kalau ngomongin love di sini, nah ini kan ada I love you ya. Nah I love you itu kan rata-rata tuh romance gitu. Tetapi cinta yang dimaksud di sini sebetulnya bukan cinta dalam konteks romance, tetapi dalam higher energy gitu kira-kira. Ya, jadi teman-teman jangan lupa bahan baku kita tuh ya cinta sih sebenarnya. Ya, bahan baku kita itu kasih sayang sebetulnya. Gitu. Nah makanya Hawkins bilang, ulang ya. Ketika kita terus-menerus memasrahkan penolakan kita terhadap cinta, kita akan melihat bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang ingin mengekspresikan dirinya melalui tindakan berbagi dan memberi. Melepaskan masa lalu dan meluapkan yang sudah-sudah. Ada hasrat untuk bersikap ramah, kita ingin menyembuhkan sakit, akibat perpisahan, memulihkan luka, memperbaiki kesalahan, dan mengekspresikan rasa syukur dan terima kasih. Jadi teman-teman kalau gerbangnya kebuka aja, wush, dia akan kebuka gitu. Jadi kasarannya turunin si gengsinya dikit aja. Itu perbaikannya besar loh. Karena kita menyangka bahwa dia yang harus minta maaf. Kenapa? Dia yang salah. Berasa bahwa kalau dia yang minta maaf, aku menang gitu.
Padahal semakin lama nggak terjadi sesuatu, yang paling rugi sekali lagi diri sendiri gitu. Ya, sip ya teman-teman ya. Nih, tujuan dari latihan ini adalah untuk menemukan keagungan di dalam diri kita. Gengsi itu proud. Gengsi itu ngerasa I am better than everyone gitu. Ya, so everyone itu bad gitu, not good gitu. Bahwa semuanya yang harus minta maaf ke saya. Gitu. Oke ya. Ntar minum dulu teman-teman. Nah, gengsi sih paling benar. Nah, gitulah kira-kira. Benar. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menemukan keagungan dalam diri kita. Teman-teman, kalau Hawkins bilang keagungan, saya selalu bilang the higher self kita gitu. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Ada aku 3, ada aku 2, ada aku 1. Aku 3 adalah tubuh, aku 2 adalah manas, aku 1 adalah diri sejati kita. Oke? Maka kalau dibikin piramida, 3 di bawah, 2 di tengah, 1 di atas. Maka sering nggak kita ngomong, kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Itu kan bukan ngomongin di atas mana gitu, bukan. Tapi saya mau menyerahkan ke aku 1, di mana aku 1 adalah yang sejati. Di mana aku 1 ini adalah the true self kita. Cinta kasih ada di situ. Itulah keagungan gitu. Dan aku 1 kita semua sama. Yang membedakan hanyalah aku 2 dan aku 3. Jadi kalau kita sudah melihat siapapun dengan aku 1, maka aku sedang melihat siapapun di luar diri kita sama dengan kamu adalah aku yang lain. Maka menyakitimu pasti menyakitiku. Kenapa? Karena aku 1 kitanya sama gitu. Tapi kalau masih terhijab, masih tertutup oleh identitas, begitu ngelihat perbedaan agama jadi benci, perbedaan suku bangsa jadi benci, perbedaan pendapat jadi benci, berarti masih ngelihatnya aku 2 dan aku 3 gitu. Tapi begitu sadar, aku ngelihatnya pakai aku 1, oh iya ya, udah nggak ada dia orang mana, aku orang mana, agamanya apa, dia gimana, aku gimana. Lepas itu semua, no identity, yang ada hanyalah aku 1. Maka kamu adalah aku yang lain. Gimana mau menyakiti orang lain sementara menyakiti dia adalah menyakitiku gitu. Betul nggak teman-teman? Sip ya. Jadi mudah-mudahan kita mulai menyadari gitu. Maka kenapa nomor 1 tuh ketuhanan, bener. Sesuatu ada ke di depannya pasti sifat. Makanya orang ini kalau lagi marah-marah kesetanan. Berarti kalau ketuhanan adalah sifatnya dia yang penuh welas asih yang hadir di kita. Siapa itu? Aku 1. Dan kita semua ini adalah aku 1 yang berbeda identitas. Selesai. Jadi teman-teman menyangka melihat saya. Enggak, teman-teman lagi ngelihat layar handphone. Enggak ngelihat saya. Tapi layar handphone yang menampilkan saya. Maka ada layar, ada gambar. Karena layar dan gambar menyatu, kita udah nggak bisa bedain mana layar dan gambar. Betul nggak? Padahal semua gambar di dalam handphone kita tampil di layar yang sama. Yang beda cuma apa? Tampilannya. Jadi begitu kita punya kesadaran layar dan kesadaran isi, kita mulai menyadari sesuatu di situ. Oh iya ya. Yang saya lihat ini semua ternyata hanyalah layar yang sama gitu. Maka kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa baru bisa jadi manusia. Belum jadi manusia kalau belum ada welas asih. Baru bisa bersatu di situ gitu. Baru bisa mendapatkan hikmah, baru adil gitu. Berarti kata kuncinya keagungan apa? Ketuhanan, sang agung, sang welas asih gitu kira-kira. Coba gimana? Kurang keren apa gini? Kita tiap upacara ngomongin itu semua, betul nggak? Cuman yang ngomongnya nggak sadar aja sih, gitu. Ya. Oke. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menemukan keagungan di dalam diri kita.
Keagungan adalah keberanian untuk mengatasi segala hambatan, kesediaan untuk menapaki tingkatan cinta yang lebih tinggi, penerimaan pada kemanusiaan orang lain, dan memiliki welas asih terhadap penderitaan mereka dengan menempatkan diri kita pada posisi mereka. Teman-teman, satu hal ya. Orang yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang baik, itu dia bisa melakukan yang namanya transposisi. Transposisi adalah bagaimana aku menempatkan diriku di orang itu. Kalau saya jadi orang itu gimana ya? Kalau saya jadi dia gimana ya? Gitu. Artinya ketika kita melakukan transposisi, kita tidak cepat mengambil yang namanya keputusan. Ya. Nah, Hawkins saja ngomongnya pakai bahasa welas asih gitu, compassion. Compassion. Aduh, udah deh, itu compassion tuh bahasa yang nice gitu. Ya itu ya, anyway. Ketika kita memaafkan orang lain, kita serta-merta memaafkan diri sendiri dan terbebas dari rasa bersalah. Ganjaran nyata yang kita dapatkan ketika kita melepaskan kenegatifan kita dan memilih untuk menjadi pribadi yang penuh kasih. Kita adalah orang yang mendapat keuntungan dari ganjaran yang nyata. Jadi jadi kan ada dua ya. Tidak sulit minta maaf dan mudah memaafkan. Ringan memaafkan gitu. Duh, itu tuh skill sih teman-teman. Skill aja. Gak bisa lah ya. Gak bisa kalau itu enggak dilatih gitu. Seiring meningkatnya kesadaran tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, diri kita yang sebenarnya siapa? Aku satu. Karena aku dua berubah-berubah, apalagi aku tiga. Yang dari lahir sampai sekarang gak pernah berubah itu cuma aku satu. Betul gak? Tubuh makin keriput pasti. Pikiran beda, perasaan beda, emosi beda. Tapi yang menyaksikan pikiran, yang menyaksikan perasaan, yang menyaksikan emosi, yang menyaksikan semuanya adalah penyaksi yang sama sejak kita hadir di semesta raya ini. Bahkan sebelum kita ada di sini, bahkan itu nggak akan pernah hilang. Jadi setelah ngerti ini, kita akan sadar bahwa kematian hanya tubuh fisik yang tidak berfungsi. Dan kematian itu bukan tidak ada, meniadakan, akhir, game over, tetapi hanya tubuh fisik yang tidak berfungsi. Betul nggak? Besok teman-teman, tubuh fisik sayanya nggak ada. Rekaman saya ada di YT misalnya. Emang saya jadi nggak ada? Nggak juga. Yang nggak ada cuma tubuh fisiknya aja kan. So itu nanti kita akan mengerti bahwa si aku satu abadi gitu. Jadi nanti kita ngerti bahwa kita adalah keabadian yang sedang terpenjara dalam kesementaraan. Jadi jangan sibuk dengan yang sementaranya, lupa dengan yang abadinya gitu. Anyway. Dapat ya teman-teman ya. Teman-teman, saya serempet-serempetin ke situ dikit ya, meskipun Hawkins nggak terlalu dalam sih ngomongin ini gitu. Tetapi dalam perspektif tasawuf gitu misalkan, dalam perspektif Vedanta gitu misalkan, non-duality gitu. Kita penting untuk belajar lebih esensial tentang ini gitu. Gitu ya. Jadi coba dikunyah pelan-pelan. Dan mulai ditanya, aku ini siapa sih gitu. Nama? Bukan dong. Karena kan nama dikasih. Oh, berarti aku garis keturunan? Bukan. Itu juga kan disematkan. Apa sih bagian diriku yang langsung datang, yang nggak ditempelin dari apapun? Ini cuma aku satu kan. Betul nggak? Karena ini bentar lagi juga udah sih. Selesai.
Dan teman-teman, saya selalu ingin membawa kita menuju kepada infinite game ya. Kita dalam permainan yang gak akan pernah ada selesainya. Ngelihat ke sesuatu yang gak pernah ada ujungnya. Ketika kita menyadari bahwa ini semua adalah long term, panjang, gak ada ujungnya. Bagaimana kita mengatakan hari ini aku gagal, sementara permainan masih terjadi gitu. Terlalu dini mengatakan bahwa aku gagal, aku gak baik, aku gak oke. Terlalu cepat gitu. Apalagi nanti kita ngerti bahwa kehidupan kita ini hanya sekedipan mata gitu. Cepat banget gitu. Ya. Coba direnungkan, dikunyah pelan-pelan. Oke. Seiring meningkatnya kesadaran tentang siapa diri kita yang sebenarnya, muncul imunitas yang terus meningkat terhadap rasa sakit. Nah, keren nih. Sekali kita dengan penuh welas asih menerima kemanusiaan kita sendiri dan kemanusiaan orang lain, kita tidak lagi merasa hina karena kerendahan hati yang sejati adalah bagian dari keagungan. Teman-teman sadar gak sih kita semua tuh manusia? Ya nggak? Dengan identitas yang berbeda. Identitas itu namanya orang. Jadi kalau kita lupa manusianya, kita mengedepankan orangnya. Makanya kalau ketemu teman baru kan nggak pernah nanya, Mas, manusia mana? Nggak gitu, tapi orang mana? Terus kalau saya lahir di Bandung, yang lahir di Bandung apanya? Ininya loh, fisiknya. Berarti kalau ngomongin lahir yang sejati, kan bukan itu. Ingat kita punya 3 kelahiran by the way. 1 as a biological birth, tubuh biologis. Nggak lama lahir sebagai psychological birth, tubuh psikologis. Baru masuk ke dalam konteks yang namanya spiritual birth gitu. Ya, nah 3 ini nanti kita bahas pelan-pelan ke depan. Tapi ingat baik-baik bahwa kita tidak sesederhana ini gitu. Makanya banyak sekali yang belum tergali, yang belum kita ketahui tentang diri kita gitu. Makanya teman-teman, daripada sibuk menilai keluar, mending kita menggali ke dalam. Karena kenapa? Di dalam banyak harta karun yang belum kita ketahui. Ayo dong. Kita masuk, gali, sadari, untuk menemukan sang sejati gitu. Jangan lupa kita ini semua kalau dianalogikan film Superman ya. Kebayang nggak? Dari planet Krypton dikirim ke Smallville. Bukan dari sini loh. Tapi begitu si bayi dari Krypton turun di Smallville, dididik sama manusia, dia lupa dia dari Krypton dan dia langsung memakai nama yang disematkan oleh orang tuanya. Namanya siapa Mas? Clark Kent. Lupa kalau dirinya itu adalah Kal-El gitu. Lupa kalau dirinya itu adalah Superman gitu. Dididik dengan bahasa bumi, dididik dengan pemikiran bumi, dididik dengan culture-nya bumi. Lama-lama dia lupa bahwa dia adalah seorang Superman gitu. Betul nggak? Sehingga ketika kita mulai menyadari, oh iya ya, jangan-jangan aku sekarang mengenali diriku, bukan aku yang sejati, tetapi ide tentang orang lain memandang diriku. Gitu loh. Dan lama-lama kan kita tahu ya kalau ngelihat film Smallville, dia lama-lama jadi sadar, lah ternyata aku punya kekuatan ini ya. Ternyata aku punya kekuatan ini ya gitu. Kalau teman-teman yang ngikutin serial Smallville ya, untuk jadi terbang aja perlu berapa tahun gitu dalam tanda petik ya. Dan setiap kesulitan yang datang ke dirinya, dia semakin menemukan kekuatan di dalam dirinya. Buset, ternyata gue bisa gini gitu. Ternyata bisa gini gitu. Kan gak langsung tuh. Gitu. Sehingga teman-teman sadari deh, begitu kita ngadepin sesuatu yang besar dan melewati,
kita akan amazed. Ya ampun, ternyata bisa ya melampaui itu gitu. Ternyata dilewatin juga gitu. Betul nggak? Ya cuman kan kita mengecilkan gitu. Ya balik lagi sih. Once kita menyadari bahwa kita seperti si Kal-El tadi gitu. Ya kita kan dalam tanda petik ya. Yang sekarang kita ketahui cuma aku 3, aku 2-nya aja sih gitu. Dan gak disadari, makanya Hawkins bilang, kalau kamu udah mulai mengenali dirimu, ini Hawkins lah yang bilang. Western perspektif gitu. Ya pemikiran barat gitu. Kan timur udah jauh lebih dalam berbicara tentang ini gitu teman-teman. Makanya kalau kita ngomongin psikologi barat dan timur, meskipun ya dua-duanya juga psikologi, itu kan menarik gitu. Dimana timur udah jauh lebih bicara tentang esensial. Tapi urusan psikologi barat kan urusannya cuma dimanas terus gitu. Dan sekarang udah mulai menyadari bahwa iya ya, ada yang melampaui dari manas ya ternyata gitu. Itulah yang disebut sang misterius. Sang misterius di Tao disebut jadi Tao, disebut jadi apalah terserah penamaannya. Gitu. Nah kita tuh sekarang jadi sibuk dengan namanya gitu, tapi lupa bahwa esensinya tuh apa gitu. Anyway. Ya. Oke guys. Ini penting banget nih. Untuk kita telaah, untuk kita kunyah. Tapi at least ya, nggak perlu terlalu ngerti-ngerti banget juga bahwa dengan mengurangi fokus kita keluar, kita akan jadi punya banyak waktu untuk ke dalam. Udah itu aja, simpelnya. Dan lebih menelaah gitu. Wah, kita tuh gimana ya ngomongnya ya. Teman-teman tahu palung ya? Palung tuh bagian laut yang dalam banget gitu. Nah, mungkin kita baru 2% tahu tentang diri kita gitu loh teman-teman. Mungkin perlu untuk ditanya lagi sih, aku tuh siapa sih gitu. Ya. Kalau aku tanpa nama, aku tanpa status, aku tanpa gelar, aku tuh yang mana gitu. Anyway. Ya. Ketika kita menyadari diri kita yang sebenarnya, muncul hasrat untuk mencari apa yang membangkitkan semangat. Berarti begitu masuk, at least ada di 200 tuh. Berarti kalau ada di 200, ada courage di situ. Gitu. Ya. Udah diambang aman tuh. Dari situ muncul makna dan konteks baru bagi kehidupan. Di situ mulai ada perspektif baru. Yang selama ini ngelihat ini buruk, ya ampun ternyata. Saya ngelihatnya sampah ya, ternyata bisa jadi pupuk gitu. Ya ampun, ini ternyata selama ini mikirnya dia jahat. Ternyata makasih banget ya. Ternyata yang aku anggap jahat itu adalah pelatihan aku untuk aku menemukan si palung aku satu itu gitu. Dan disitulah saya selalu mengulang-ulang teman-teman jangan bosan. Pada akhirnya, kita semua akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci. Karena tanpa mereka, kita nggak mungkin ada di ruangan ini. Nggak mungkin ada di level ini, nggak mungkin ada di kesadaran ini. Selesai. Selesai. Gitu. Anyway. Berarti apa? Kita melihat perspektif yang berbeda gitu teman-teman. Oh oke. Karena ketika kita mulai fokus kepada apa yang bisa kita kontrol, kita tidak akan sibuk terhadap apa yang kita nggak bisa kontrol anyway. Ya. Dari situ muncul makna dan konteks baru bagi kehidupan. So there is new life di situ, newborn. Teman-teman mengartikan lahir apa sih? Lahir itu bukan brojol gitu ya, bukan keluar, bukan sih. Terlahir itu adalah masuk kepada new dimension gitu.
Ada dimensi yang berbeda dari sebelumnya gitu. Tempatnya bisa sama loh. Tapi kalau dimensinya beda, selesai. Kita akan meluas gitu. Maka ternyata ini bukan letak geografis gitu. Bukan di mananya. Gitu. Ya. Ketika kehampaan batin kita digantikan oleh cinta sejati, penghargaan pada diri sendiri, kita tidak lagi mencari semua itu di luar. Wah, ini dalam banget nggak teman-teman? Hawkins nih yang ngomong, coba. Kita tahu lah ya, kategorial pernikahan esensial. Ini rada ngaco dikit tapi dengerin baik-baik gitu. Sebelum engkau menikahi makhlukku, nikahilah aku, kata Tuhan. Karena ketika engkau menikahi aku, engkau akan diliputi semua cintaku, maka engkau tidak akan mencari cinta dari makhlukku gitu. Pernah dengar itu nggak? Artinya apa? Ketika kita sudah menikah, menyatu dengan dia, dan kita sudah penuh dengan kapasitas kasih sayangnya dia, tugas kita bukan mengemis cinta, tapi menyalurkan cinta. Kenapa? Karena aku udah cukup dengan si aku satu gitu. Karena aku udah cukup sama dia. Ngapain lagi nyari sama pasangan gitu? Sama anak gitu? Sama tetangga? Aku sudah cukup sama dia dan tugas aku hanya menyalurkan, selesai. Betul nggak? Maka sebelum sama yang satu oke, gimana sama makhluk gitu? Ya, anyway. Ketika kehampaan batin kita digantikan oleh cinta sejati, penghargaan pada diri sendiri, kita tidak lagi mencari semua itu di luar. Karena sumber kebahagiaan berada di dalam diri sendiri. Di mana? Di aku yang di atas tadi. Di mana? Di higher self kita. Di mana? Di aku yang sejati itu gitu. Oke. Kita sadar bahwa itu semua tidak disediakan oleh dunia. Ya. Ingatlah ya, dunia tuh tempatnya chaos. Jadi dari diri keluar namanya dunia, dari diri ke dalam namanya akhirat. Dan dua-duanya bukan letak geografis gitu. Jadi begitu aku fokus ke dalam, maka yang di luar selesai. Tapi begitu aku fokus di luar, yang di dalam belum tentu beres. Makanya akhirat menentukan dunia gitu. Urus akhirat, jangan lupa dunia. Ke dalamnya beres, keluar oke. Maka pastikan ke dalam yes, keluar yes. Jangan keluar yes ke dalam no gitu. Itu namanya nggak self love gitu. Itu namanya kepaksa. Ya. Sip ya. Apalagi ke dalam yes keluar no, itu jahat namanya. Keluar yes ke dalam no, itu baik namanya. Tapi keluar yes ke dalam yes, itu sadar namanya. Jadi berhenti jadi orang baik, jadilah orang sadar. Paham ya maksudnya ya? Dapat ya? Karena refleksi di luar selalu datang dari dalam gitu. Selalu. Gak bisa enggak. Nah, tidak ada kekayaan yang mampu mengkompensasikan rasa miskin di dalam hati kita. Sebanyak apapun hartanya, kalau di dalamnya miskin, ya miskin aja. Kita semua tahu banyak miliarder yang berusaha mengkompensasi kehampaan batinnya. Duh teman-teman, ya saya cerita satu mengalami. Yang kedua ada researchnya, yang ketiga ada teorinya, yang keempat realitas gitu.
Di puncak dari puncak orang yang kita anggap rumahnya gede, mobilnya banyak, keinginannya cuma satu, aku ingin tidur nyenyak, katanya. Berapa banyak manusia di planet bumi ini yang mau tidur harus menggunakan obat. Untuk tidur aja kesulitan. Betul nggak? Karena terlalu sibuk mencari sesuatu di luar sampai yang di dalam yang sudah ada itu nggak kelihatan gitu. Anyway. Ya. Begitu kita bersentuhan dengan diri batin ini, D-nya gede nih ya, Hawkins ngomongin D-nya gede. Berarti apa? Aku satu gitu. Tuh hari ini banyak ini, terima kasih ya. Saya jadi kaget ya. Tadi aku satu muncul gitu. Thank you, terima kasih ya. Ulang. Pas gini ya, aku satu nih muncul gitu. Tadinya mau sosok religius gitu tadinya, tapi nggak jadi ya. Kita semua tahu banyak miliarder yang berusaha mengompensasi kehampaan batinnya. Begitu kita bersentuhan dengan diri batin ini, keagungan batin ini, keparipurnaan batin ini, kepuasan dan rasa sejati tentang kebahagiaan ini, kita pun mentransendesikan dunia. Ingat ya, dunia bukan dilenyapkan, tapi ditransendesikan, ditransenden, dilampaui. Ngerti ya maksudnya ya? Ketika orang, aku tuh mau mencari akhirat, kenapa biarin sengsara di dunia? Bukan gitu. Gak apa-apa deh aku sengsara sekarang, yang penting nanti gak ada. Yang ada saat ini. Berpikir nanti lebih baik kalau sekarangnya gak baik, gak mungkin. Ya. Teman-teman mungkin pernah dengar ya ada istilah transenden. Transendental itu adalah sesuatu yang melampaui gitu. Gitu ya kira-kira. Ya, kalimat dunia digenggam tuh maksudnya dunia yang kita kuasai, jangan kita yang dikuasai sama dunia. Memiliki dan dimiliki, itu yang tadi itu. Ya kan, makanya kan ada pepatah, kalau memberi tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan sampai tahu. Tapi semua followersnya tahu. Kenapa? Soalnya diposting. Gitu ya. Ya hati-hati sih. Tapi nggak apa-apa juga. Kan tergantung niat ya, by the way. Awas, kita jangan sok-sokan, ih kamu riak banget. Ih belum tentu loh. Karena jangan-jangan dia lagi memberikan apa ya, semangat untuk ayo dong gitu. Ya, jadi yang penting less judgment, itu penting. Ya, oke ya. Oke. Begitu kita bersentuhan dengan diri batin ini, keagungan batin ini, keparipurnaan batin ini, kepuasan dan rasa sejati tentang kebahagiaan ini, kita pun mentransendesikan dunia, melampaui. Dunia sekarang adalah tempat yang indah untuk dinikmati. Dan kita tidak lagi dikendalikan olehnya. Kita tidak lagi terpengaruh oleh permainannya. Teman-teman, jangan terlalu serius ketika sesuatu dibikin untuk main-main. That's it. Ya, itu penting tuh. Santai aja. Tetapi hidup ini permainan. Iya, nggak bisa dilakukan dengan main-main, gitu. Ya, resapi tuh kalimat itu. Life is just play. Kalau play berarti ngalir tuh. Makanya play for piano misalnya. Bukan work for piano, nggak bekerja piano, nggak memainkan piano. Kalau memainkan apa? Play. Mengalir gitu. Ya. Sip ya. Tapi gamenya disebut infinite game, balik lagi. Gak ada ujungnya. Jadi kalau tahu ini gak ada ujungnya, jangan mencari kapan selesainya. Semakin kita pengen nyari selesainya,
semakin kita tidak mencintai prosesnya. Semakin kita pengen hadir ke ujung hasil gitu. Contoh. Hal yang paling mudah untuk menggambarkan hidup adalah ketika kita mendengarkan musik, teman-teman. Ketika musik main, kan gak nungguin dulu musiknya sejalan lagu, dengerin dulu, habis beres, dinikmati. Kan enggak ya, bener gak? Mau nikmatin musik, pencet dulu, dengerin, lagunya 3 menit, habis 3 menit, langsung dinikmati. Kan gak gitu, betul gak? Tapi sesaat musik di-play, sesaat kita menikmati nada demi nada. That's life. So itulah kenapa life is a dancer and you are the dance gitu. Kalau kata Eckhart Tolle. Hidup adalah penari dan kalian adalah tariannya. Sama seperti menari. Kalau lagi ngedance, ini ada ruangan nih. Kan bukan mau saya ngedance tujuannya mau ke ujung ruangan. Dan cek sampai ke ujung aja. Kan gak gitu ya. Bener gak teman-teman? Ngedance mah ngedance aja. Mau ke sana, enjoy. Karena gak ada tujuan mau ke sudut mana di ruangan. Kenapa? Enjoying the dance gitu. Menikmati tarian. Betul gak? Begitu menikmati komposisi musik orkestra. Orkestra yang terbaik adalah yang paling cepat. Terbaik kan? Enggak ya, gitu. Tapi begitu satu ketukan hadir, satu ketukan dinikmati. Satu ketukan berikutnya hadir dan kita menikmati setiap ketukan gitu. Betul nggak? Ya. So, jadi kalau kita menyadari sekali lagi, tahu jadi ingat Eckhart Tolle ya. Life is a dancer and you are the dance. Hidup ini penari. Awas jangan kebalik ya. Hidup ini penari dan kalian adalah tariannya. Gitu. Oke. Tuh, kita mau masuk ke fase-fase dalam nih teman-teman. Dikit lagi ya. Sip ya. Oh iya, saya selalu disclaimer, ini letting go memang, tapi racikan saya ya teman-teman ya. Teman-teman kunyah racik sendiri by the way. Ya, kunyah pelan-pelan. Ingat, ini adalah informasi, dan informasi ini ketika dikunyah, dan teman-teman nanti akan dapat. Gitu. Ya. Ketika kita menggunakan teknik-teknik pelepasan hal-hal yang negatif dan memasrahkan perlawanan kita terhadap hal yang positif, cepat atau lambat kita akan memasuki kesadaran yang komprehensif tentang dimensi sejati kita. Ini nih. Setelah pengalaman ini terjadi, kita tak akan pernah melupakannya. Dunia tidak akan pernah mengintimidasi kita lagi seperti dulu. Tar. Oke, sorry. Harus ada verification bentar. Setelah pengalaman ini terjadi, kita tak akan pernah melupakannya. Dunia tidak akan pernah mengintimidasi kita lagi seperti dulu. Mungkin ada penyesuaian dengan cara-cara dunia karena masalah kebiasaan. Tetapi dorongan nafsu, kerapuhan batin, dan keraguan batin kini sirna. Hasil akhir dari penanganan emosi secara sadar adalah kekuatan dan ketenangan jiwa. Batin kita sekarang akan tahan terhadap segala godaan dari luar. Kita bisa menjalani hidup dengan seimbang dan mulia. Wah, keren. Hawkins bisa ngomong gini ya. Ini omongan itu semua rata-rata Eastern perspektif gitu teman-teman. Ya balik lagi ya. Kemanapun jalannya, tujuan akhirnya sama sih gitu.
Makanya kita nggak usah rese sama jalan orang gitu teman-teman. Mau menderita, mau bahagia, ujungnya sadar, bener nggak? Lewat menderita sadar, lewat bahagia sadar gitu. Udah ke situ. Jadi kalau sekarang lagi, aduh aku bete, ujungnya sadar gitu aja. Happy, ujungnya sadar juga, udah gitu aja. Ya. Semua olahraga kan pengen sehat. Yang suka renang berenang, yang suka lari ya lari gitu. Ujungnya apa? Sehat. Makanya perenang gak boleh mengkafirkan pelari gitu. Ya. Kan dua-duanya mau sehat gitu. Ya, cuman beda jembatannya, cuman beda jalannya. Udah gak usah rese sama jalan orang gitu kira-kira. Oke guys. Sip ya. Sampai sini udah dapat sesuatu belum? By the way. Dapat something, guys? Dapat ya? Nice ya, oke ya. Kita mau sampai jam berapa nih by the way? Waduh, ini udah langsung gitu katanya tuh. Sampai jam 12 jangan atuh. Ntar saya nggak punya me time ya kan, harus ada me time. Oke ya teman-teman ya, 18 singkat tapi mudah-mudahan ada something gitu. Gitu kira-kira. Nah jadi intinya teman-teman, kita bentar lagi masuk bab 4. Bab 4 dan seterusnya itu kita akan masuk ke dalam pendalaman frekuensi teman-teman. Ya, jadi nanti kita akan mulai dengan apatis. Nanti masuk ke terus tuh dari level paling rendah lah. Jadi apati, nanti kita masuk ke apa nih? Duka gitu ya. Ketakutan. Terus nanti kita akan masuk banyak lah. Kita akan apa ya? Kita akan deep dive tentang itu semua gitu. Ya, teman-teman ya. Ini saya mau lanjutin cuma nanggung karena ini nanti saya pengen bikin satu video sendiri tentang apatis gitu. Jadi satu bab, satu frekuensi supaya nanti nggak nyampur-nyampur gitu. Ya, teman-teman ya. Oke ya. Pokoknya teman-teman apapun itu yang hari ini didapetin, ya semoga ada sesuatu lah gitu intinya. Oke teman-teman ya. Nah, kita akan masuk dulu ke satu, ini menarik ya. Saya pengen mengulang satu poin, kan seperti biasa kan racikannya saya nanti mengutip dari bukunya Iqra, bukunya Bang Dame nih. Saya mau tutup sama satu statement ini teman-teman. Oke ya, jadi ini final statement kita di episode 18. Ya, jadi episode 18 tadi kita udah bicara tentang bagaimana perasaan negatif dan positif untuk balance gitu. Nah, mungkin saya akan bicara dalam konteks yang namanya cara berbuat dengan kesadaran. Asik. Ya. Sip ya. Oke ya, teman-teman ya. Santai dan rileks, dengerinnya pakai rasa gitu. Ya. Ready nih? Wah, udah pada tidur nih kayaknya. Kalau udah tidur, udahan aja nih. Cek. Oh, siap ya, oke. Ya, oke. Sip ya. Oke. Sip, pelan-pelan ya. Dengerin baik-baik, teman-teman. Bila engkau bekerja dengan kesadaran, maka kesuksesan telah menyertaimu. Ini dalam banget sih. Sekalipun hasil belum ada di hadapanmu, engkau sudah menikmati keberhasilan dari niat melalui tindakan yang dilandasi kesadaran. Ada 3 ciri yang bisa engkau amati untuk mengetahui apakah tindakan-tindakan itu dilandasi kesadaran atau tidak. Pertama, keikhlasan dalam menjalani tindakan itu.
Meskipun engkau tidak suka dengan apa yang engkau lakukan, tetapi karena itu ada di hadapanmu dan engkau harus melakukannya, sikapnya adalah ikhlas menerimanya. Pure. Ikhlas tuh murni ya, anyway. Jangan lupa tuh. Kedua, kenikmatan dalam menjalani tindakan itu. Engkau menikmati momen demi momen dari setiap aktivitas. Ayo. Bersyukur kalau lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba udah sore. Berarti enjoy the moment. Begitu kita melakukan dengan cinta dan dengan keikhlasan dan dengan passion, maka aku menyatu dengan waktu. Dan ketika aku menyatu dengan saat ini, aku melepaskan semuanya dan semuanya terjadi begitu saja gitu, dalam tanda petik. Berarti saya menyatu dengan momen. Ya. Dikit ya, renungin ini. Kalau udah menyatu dengan momen, akunya nggak ada. Betul nggak? Vanish gitu. Nah, coba kunyah kalimat itu. Kedua, kenikmatan dalam menjalani tindakan itu, engkau menikmati momen demi momen dari setiap aktivitas. Tanda bahwa engkau bertindak tidak dengan kesadaran alias kendali ego adalah engkau merasa terbebani dan stres. Beban selalu ada, tapi pertanyaannya, terbebani atau tidak? Karena urusannya bukan bebannya. Terbebani atau tidak? Kalau tidak terbebani, it's fine. Betul nggak? Ya. Oke. Ketiga, ini kita sebut sebagai antusias. Antusias dalam menjalani tindakan itu. Teman-teman, kalau bangun udah nggak ada antusias, cek ada sesuatu. Karena antusias itu power yang penting untuk starting the day gitu. Ya, hati-hati kita nggak peka ketika antusiasnya off gitu. Ya. Ketika antusias dalam menjalani antusias dalam menjalani tindakan itu. Engkau melakukan aktivitasmu dengan antusiasme yang tinggi. Engkau menerima limpahan kreativitas yang tak terbendung. Bila antusiasnya sudah mulai pudar, berarti waktunya untuk beralih ke niat berikutnya. Tetaplah waspada dan sadar. Jangan sampai ego merebut kembali kesadaranmu, sehingga engkau dikendalikan dengan stres saat engkau melakukan aktivitas. So, bagaimana kreativitas akan muncul kalau kita tetap membiarkan diri kita di level stres dan depresi gitu? Ya, teman-teman ya. Maka nanti kita akan bahas ada 2 mode di sini. Mode pertama disebut creative emotion, yang kedua disebut survival emotion. Nah, gimana untuk switch dari survival menuju kreatif? Nah, kita kupas pelan-pelan. Oke, teman-teman. Semoga apapun yang bisa diterima malam hari ini, ada sesuatu yang mengisi wadah kita masing-masing gitu. Dan yang terpenting bermanfaat. Dan yang terpenting tidak stay dalam pengetahuan, tapi mulai dikunyah untuk kita jadikan sebagai pengalaman. Dan yang paling terpenting adalah merubah laku kita dalam keseharian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Love you all. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.